Udah lama kita nggak ngobrol, so balik lagi ke Ngoceh Series. Aduh, gue tuh bener-bener yang kayak ampe kebawa pusing ke diri gue sendiri. Karena apa? Jadi, kebetulan ya gue tuh punya dua mentor. Jadi mentor yang pertama tuh mentor spiritualism, dan yang kedua itu mentor dating. Oke. Nah, jadi ini dua cewek nih, entah mengapa dar tiba-tiba mereka berantem sampai sindir-sindiran lewat apa tuh, Instagram story gitu kan. Nah, terus akhirnya begini begitu muncullah ada yang namanya istilah nih, vacational relationship gitu. Nah, apa sih Beb sebetulnya vacational relationship itu? Sebetulnya vacational relationship tuh seru ya, tapi bahaya juga. Hmm, tapi enak kalau kita tahu cara mainnya. Oke. Nah, vacational relationship itu sebetulnya adalah ketika ada seseorang yang lagi vacation, lagi jalan-jalan, lagi traveling, terus kenal nih sama orang baru, terus deket, tiba-tiba ada butiran-butiran cinta. Lalu mereka we are together, we go together, jalan-jalan, makan bareng. Padahal nih orang lagi ngetrip nih cuy. Gitu, ngetripnya yang cuma seminggu, 2 minggu, terus habis itu dia pindah ke negara lain atau dia balik ke negaranya gitu. Gitu ya, kurang lebih begitu tuh si vacational relationship. Nah, gue juga baru tahu kalau ada istilah si vacational relationship. Padahal gue tuh sering banget melakukan vacational relationship when I was in traveling atau ketika orang lain lagi travel ke negara gue atau ke kota gue gitu. Jadi ya aji mumpung gak sih, manfaatin aja gitu kan. Nah, karena si vacational relationship ini terbatas dengan waktu yang ada, let's say lo cuma liburan 2 minggu, lo coba liburan seminggu, ya udah lo menjalin rasa cinta singkat itu, romansa singkat itu hanya dalam batasan waktu itu aja gitu, dan lo nggak ada komitmen, nggak ada jangka panjang, just enjoy the moment gitu, enjoy the present moment, kayak moment woman kayak gitu. Nah, terus kenapa nih fenomena ini tuh lagi rame? Karena pertama, kita tuh makin gampang untuk traveling. Dan yang kedua, karena kita gampang traveling, akhirnya kita banyak ketemu orang dong. Ya dong, makin banyak ketemu orang. Wih, orang dari negara ini cakep nih, dari ini cakep nih, kok sikapnya baik ya, kok gini ya. Akhirnya muncul deh tuh, kayaknya gue suka nih sama dia. Tapi kan gue cuma traveling 2 minggu. Ini abis 2 minggu gue balik ke negara gue, gimana nih gue? Apakah still in a contact? Apakah udahan aja? Apakah dia akan mengajak gue pok terus dia ninggalin gue? Kan gitu ya. Jadi makanya gue bilang ini tuh seru sebetulnya, tapi agak riskan terutama untuk perempuan-perempuan gitu. Dan untuk para pelaku vacational relationship, kalian harus pastikan ke diri kalian sendiri kalau kalian itu mudah untuk detachment. Artinya apa? Jangan terlalu baper, jangan terlalu merasa, wow, aku menemukan lelaki yang sempurna di negara ini, pasti abis ini aku nikah sama dia. Enggak, Beb. Enggak ada yang kayak gitu, oke? Jadi yang namanya lo lagi traveling, ntar juga dia pindah ke negara lain, dia juga deket sama cewek yang lain, kan begitu ya. Karena konten ini bukan cuma buat cewek, tapi buat laki juga. Jadi guys, hati-hati ketika kalian lagi travel, fokus untuk travel aja nih. Boleh ketemu orang, tapi jangan sampai kecantol, terlalu cinta. Itu gak bagus juga, oke? Nah, sampai gue catat nih biar gue gak lupa. Ada hal yang sering disalah kaprahkan tentang vacational relationship. Apa itu? Yang pertama, lu jadi bule hunter. Lu lagi vacation, bukannya lu enjoy your holiday, lu malah anjir, bule mana nih yang bisa gue gaet nih gitu. Pok kan lu, bahaya gitu. Terus yang kedua, lu cari sponsor liburan. Sebenarnya ini menurut gue agak risky dan bisa menguntungkan juga sih, nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir,
ada satu pikiran yang ngebuat kita tuh gue bebas main-main tanpa batas kayak gitu. Oke? Dan kalau misalnya kita tuh nggak punya self control yang bagus atau self control yang kuat, kita tuh bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Nah sekarang yang mau gue bahas adalah pertama tuh tadi, cari pasangan bule atau jadi bule hunter. Menurut gue nggak ada salahnya kalau kita lagi travel ya sambil menyelam minum air sekalian nyari bule. Tapi beb, lo mesti tahu tipe-tipe bule yang bisa lo pacarin pas lagi vacation. Yang pertama, gue bicara sesuai dengan pengalaman gue. Mungkin gak banyak orang yang tahu, tapi orang-orang yang tahu gue pasti tahu I never date local, I only date foreigner, and I know how to choose a real foreigner. Maksudnya ya foreigner yang benar, bukan yang cuma buat pok-pok-pok doang gitu. Yang pertama, ketika lu ketemu, misalnya lu ketemu secara langsung sama nih bule, misalnya nih ya, bule cewek kayak bule cowok kayak, oke, lu ketemu secara langsung, lu kenalan, lu tanya asal dari mana, terus lu liburan udah berapa lama, terus rencana liburan lu selanjutnya apa. Jadi lu bisa tahu kalau lu udah ada rasa suka nih sama lawan bicara lo. Jadi lu tuh udah tahu nih, oh dia cuma 2 minggu, oh dia cuma seminggu, oh dia sebulan. Nah, kalau menurut gue sesuai dengan pengalaman gue, kalau dia stay lebih dari 2 minggu, jalanin aja. Tapi kalau kurang dari 2 minggu, cukuplah untuk diajak makan bareng atau explore tempat bareng, oke? Ini gue ngomong vacational relationship ya, vacational dating gitu, bukan yang emang lu temen trip bareng. Lo harus bedain dulu nih. Ini tuh yang udah ada rasa cenat-cenut lu jatuh cinta gitu. Yang pertama itu, lo harus tahu dulu berapa lama dia travel. Kalau lo udah tahu, kalau di atas 2 minggu, oke, lo bisa lanjutin. Kalau di bawah 2 minggu, mendingan jangan, jadi temen makan aja atau jadi temen trip aja. Karena apa? Itu terlalu singkat, nanti yang ada lo akan sakit hati sendiri gitu. Yang kedua, cari sponsor liburan. Misalnya lo suruh ngeluarin duit, nggak mau kan kalau nggak ada timbal baliknya. Ya sama, laki kalau ngeluarin duit pasti mau dong timbal baliknya sesuatu yang hahaha gitu kan. Nah, untuk cari sponsor liburan, let's say kayak misalnya lu ketemu dia, terus lu makan bareng, it's okay. Tapi kalau untuk the whole of sponsor, untuk sponsorin trip lo, bayarin tiket pesawat, please jangan, karena in the end dia akan pakai badan lo. Kayak gitu. Nah, gue udah nyiapin gimana sih supaya kita tuh bisa vacational dating yang bener, yang positif, yang benar-benar menguntungkan kita. Yang pertama, lo harus set ekspektasi lo di awal. Kenapa lo harus set ekspektasi lo di awal? Jadi lo tahu, oh ini tuh gak akan berjalan lama. Jadi lo gak akan menyakiti diri lo sendiri ketika dia udah balik ke negaranya atau melanjutkan tripnya gitu. Yang kedua, pilih tempat yang aman dan pastikan tempatnya itu di public. Misalnya lo mau, okay, let's just go for a dinner, let's just go for a lunch, let's just go to the bar, kayak gitu. Jadi ya you just spend a time together dan dia masih bisa bayarin lo untuk makan, untuk minum, dinner, lunch, kayak gitu. Oke. Yang ketiga, tipsnya adalah jangan korbanin agenda liburan lo. Misalnya, lo harusnya setiap hari tuh keluar buat explore tempat baru, tapi lo malah jalan sama dia. Lo malah haheho. Lo dibawa ke apartemen atau ke kamarnya dia, ke hotelnya dia, and it's not good gitu. Jadi jangan sampai, wih, gue dapet bule cakep nih, ya udah deh nggak usah liburan, berdua aja sama dia. Jangan, beb, nggak dapet apa-apa loh, oke? Yang keempat, anggap aja ini sebagai cultural exchange. Ini bener banget. Bahkan gue ini kan juga pernah pakai dating apps. Jadi gue tuh nggak bener-bener gue nyari someone to dating. Gue tuh pernah, waktu itu gue lagi di Thailand, gue sendiri, akhirnya gue buka Tinder gue. Gue buka Tinder, terus gue bilang, hey, I'm here for a vacation and I'm looking someone to go to Pattaya. Waktu itu gue pengen ke Pattaya. Jadi gue tuh nyari temen gitu loh untuk cultural exchange, bukan yang kayak
wih ganteng, gue embat langsung. Nggak bisa beb kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah lo harus punya limitasi diri. Lo harus tahu batasannya sampai mana. Jadi kalau lo udah merasa nggak nyaman, kayaknya ada mengarah ke sana sini gitu, ya udah stop aja gitu. Lo nggak usah terlalu banyak berharap deh sama orang yang lagi liburan gitu. Oke? Nah, nih masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Mengapa vacational dating atau vacational relationship itu bisa dikatakan menguntungkan? Kenapa? Karena yang pertama, lo punya pengalaman baru dari cultural exchange tadi. Terus yang kedua, lo punya cerita hidup. Jadi lo bisa bertukar cerita nih sama nih laki, kalau nggak sama nih cewek yang notabene tinggalnya nggak dari negara yang sama lo tinggalin. Terus lo punya rasa percaya diri, confidence lo tuh naik karena ngerasa, wow, aku sudah dinner dengan lelaki ini, aku sudah dinner dengan wanita secantik ini. Jadi confidence level lo tuh naik lah gitu. Oke, nah terus yang terakhir adalah lo bisa punya perspektif yang lebih luas. Gue suka travel dan gue tahu kadang ada orang yang naksir sama gue, kalau enggak gue suka sama itu orang gitu. Tapi ketika dia ngajakin let's just go to my room, let's just go to my apartment, gue nggak mau beb. Tapi kalau dia ngajak, okay, I'm traveler, let's just go for dinner, gue mau. Lumayan gue nggak keluar ongkos buat makan, kan kayak gitu. Oke, jadi begitu menguntungkannya tuh di hal yang positifnya kayak gitu. Jangan sampai kalian terjebak, dia cuma 2 minggu ada di negara aku dia mau pacarin aku, nanti dia balik ke negaranya, dia ngontak aku. Ya kali aja bisa, cuma kan itu 1 banding 1 juta kali ya say gitu. Nah, ngomong-ngomong, ada juga sih yang berhasil karena ini juga berasal dari vacational dating. Jadi hati-hati. Kenapa gue bisa dapetin? Karena di awal gue tuh gue tuh bikin gue tuh di awal bikin border. Gue bilang, I don't want to date for fun, I date for marry. Dan ketika ini laki lagi liburan di negara gue, dia kan ngajak gue dinner, dia ngajak gue lunch, gue set ekspektasi yang tinggi beb. Dan gue hanya dating sama orang-orang yang currency-nya di atas currency negara gue. Sorry to say, tapi gue gak mau. Dia mikirnya, kayaknya beli ini mahal, di negara gue mah murah. Gue gak mau, jadi gue udah set border di awal gitu. Sehingga ya gue bisa punya experience yang lebih dari seharusnya walaupun itu di negara gue. Dan begitupun hal yang sama di negara lain. Misalnya kayak pas gue ke India, pas gue ke Thailand, pas gue ke Singapura kayak gitu. Jadinya ya harus tahu limit dan batasan border kita dulu. Kayak gitu. Baru deh kalian start untuk mulai vacational dating gitu. Terus serap aja apa yang dia kasih, 2 minggu, 3 minggu gitu. Tapi jangan baper, karena kalau baper itu akan sakit. Dan jangan pernah kecintaan duluan sama laki. Kalau lu suka sama laki, oh ya udah, lu suka. Tapi kalau dia nggak suka sama lu, ya lu cari yang lain yang suka sama lu. Jangan lu paksain dia suka sama lu, nggak bakal bisa. Oke, sampai sini aja. Jadi kalau untuk kalian para traveler, silahkan pas lagi jalan-jalan nih, lihat laki mana nih yang cakep, tapi dia demen gak ya sama gue gitu. Jangan lu yang demen duluan, lihat dulu dia demen sama lu. Nah lu kasih set tuh, lu kasih border, kasih boundaries. Lu kasih, gue gini, gue maunya gini, gue gini. Supaya apa? Supaya dia traktir lu dulu sebelum dia bawa lu ke kasur. Begitu. Because in the end it will be end eventually di kasur, namanya laki kan gitu. Jadi semangat untuk para traveler, kali aja kalian bisa menemukan masa depan kalian pas lagi travel. Nggak ada yang tahu, tapi hati-hati dengan orang yang travelnya tuh sana sini karena pasti dia juga dating sama cewek-cewek di negara lain beb. Oke? Semangat.